orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Kami persilakan Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan saya untuk pertama-tama dengan respek menyapa Sohibul Bait, Sohibul Hajat yang saya hormati, Ketua Majelis Wali Amanat ITS, Profesor Dr. Muhammad Nuh, sahabat saya, my good friend, yang saya hormati, Rektor ITS, Bapak Profesor Dr. Bambang Pramujati. Sesama Bambang tidak boleh saling mendahului. Para mantan rektor tadi sempat berbincang-bincang di luar. Saya mendoakan kepada beliau yang sudah purna tugas mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan bisa terus berbuat untuk ITS dan negeri ini. Yang saya hormati, Ketua Senat Akademik ITS, Profesor Dr. Safsir Akhlus, para wakil rektor, para dekan, para guru besar, para dosen, dan para mahasiswa, serta segenap sivitas akademika ITS. Yang saya hormati, Wakil Gubernur Jawa Timur, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan para pejabat negara yang tengah mengemban tugas di Jawa Timur, baik dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun dari jajaran TNI dan Polri. Saya diberitahu ada sejumlah undangan khusus, antara lain mantan menteri, anggota DPR, baik pusat maupun daerah, maupun mantan anggota DPR, pimpinan dunia usaha yang juga ingin menunjukkan respek kepada ITS yang menjadi kebanggaan kita semua. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama pada kesempatan yang bersejarah dan semoga penuh berkah ini, saya mengucapkan selamat kepada ITS dalam memperingati Dies Natalis ke-65 atau Lustrum ke-13. Semoga doa orang tua ITS makin memperkuat diri
class university. Sebagai center of excellence dan sebagai center of innovations and sustainability. Saya percaya ITS bisa. Saya yakin dengan pikiran yang cerdas dan kerja keras, ITS akan menjadi universitas kebanggaan kita. Bukan hanya kebanggaan Jawa Timur, tetapi juga kebanggaan Indonesia dan bahkan dunia. Saya menyimak dengan baik sambutan Profesor Nuh dan sambutan Profesor Bambang, rektor kita, Profesor Pramodjati. Pak Nuh, terima kasih telah mengangkat yang namanya konstitusionalisme. Kehidupan negara yang baik, di samping menjunjung sistem bernegara, nilai-nilai demokrasi, juga the rule of law. Patuh dan menjalankan konstitusi sebenarnya bagian dari the rule of law dalam arti yang luas. Kemudian Pak Nuh menggarisbawahi setiap yang kita lakukan, ITS utamanya, harus membawa manfaat, bring benefit to our country, to our people. Dan Pak Nuh juga menggarisbawahi bagaimana membuat yang seolah-olah tidak mungkin menjadi mungkin. Make the impossible possible. Dulu waktu saya merintis solusi damai untuk Aceh, banyak orang yang tidak percaya, tidak mungkin. Sejarah membuktikan Aceh, konflik Aceh yang telah berlangsung 30 tahun bisa kita selesaikan secara damai, adil, dan bermartabat. Profesor Bambang, rektor kita juga mengatakan tadi, seperti apa visi beliau, master plan, dan aksi yang dilakukan. Saya menilai strong, teruslah dijalankan dengan sungguh-sungguh, karena itu jalan menuju ITS yang lebih berjaya dan lebih kontributif untuk kehidupan bangsa dan negaranya. Saya sangat senang ada semboyan, ada doktrin ITS, tidak boleh ada mahasiswa DO gagal lantaran ada kesulitan ekonomi. Kita wajib mengucapkan terima kasih. Ingat, membangun human capital untuk masa depan kita, no one left behind. Kalau ada masalah ekonomi, mari kita carikan dengan baik. Saya punya keyakinan, selalu ada solusinya, masalah apapun. Oleh karena itu, mendengarkan dua tokoh kunci ITS, Ketua Majelis Wali Amanat dan Rektor tadi, saya makin optimis bahwa ITS yang kita cintai dan banggakan benar-benar menjadi universitas yang unggul, maju, dan ikut mempersiapkan sumber daya manusia untuk membawa Indonesia kita menuju negara maju di abad 21 ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, minggu lalu saya diminta untuk memberikan kuliah umum di IPB Bogor. Saya bicara tentang ekonomi masa depan. S3 saya di bidang ekonomi dari IPB.
Bulan lalu saya juga diminta oleh ITB Bandung untuk menyampaikan pidato kebudayaan. Dan saya berfokus pada how science and technology can contribute untuk penyelamatan bumi kita from climate disasters dan pengurasan sumber-sumber kehidupan. Sebelumnya saya diminta juga untuk menyampaikan pidato peradaban, Our Future Civilization di Jakarta. Mengapa saya ceritakan semua itu? Karena saya juga ingat 15 tahun yang lalu, pada tahun 2010 di ruangan ini, di mimbar seperti ini, saya juga menyampaikan kuliah umum di hadapan Civitas Akademika ITS. Waktu itu rektornya Profesor Priyo, ingat saya, Triyogi, ada di sini. Tadi malam, apa yang saya sampaikan 15 tahun yang lalu itu, ternyata masih valid, masih relevan. Para dosen, para mahasiswa kalau ingin membaca lagi, saya bisa kasih teksnya, karena rasanya masih juga mengait kepada tantangan dan peluang yang kita miliki, terutama dari ITS. Saya bersyukur, alhamdulillah, sebagian yang saya sampaikan 15 tahun yang lalu, artinya Indonesia 2025 sekarang ini menjadi kenyataan. Contoh, saya mengatakan Indonesia 2025, which is now, akan menjadi strong emerging market, strong economy. It is happening now. Kita member of the G20, 20 ekonomi besar dunia. We are the biggest economy, the biggest country in ASEAN. Itu menjadi kenyataan. Dan saya katakan di kampus Sukolilo, Surabaya ini, look, 15 tahun lagi, berarti 2025, ekonomi Indonesia, standing Indonesia, itu sama dengan BRICS. Presiden Prabowo telah membawa Indonesia masuk BRICS sebagaimana yang saya perkirakan terjadi tahun 2025 ini. Jadi kalau ada guru besar, dosen yang ingin menanyakan nasib dan masa depan bisa datang ke saya. Bukan klinik, tetapi pemikiran yang scientific, rasional. I know futurologi. I know membaca tren. I know bagaimana visi yang bisa terjadi. Sehingga alhamdulillah sekali lagi itu menjadi kenyataan. Barangkali juga tuah dari kampus ITS yang kita cintai ini. Tugas saya saat ini menyampaikan orasi ilmiah. Disampaikan tadi oleh Pak Nuh dan Pak Rektor. Sempat tanya Pak SBY, nanti Bapak pakai PowerPoint tidak? Saya bilang, wah, saya sudah lama tidak pakai PowerPoint. Saya ini sekarang seniman. Dunia saya melukis, bermain musik, membuat puisi, dan mempersiapkan novel. Sambil membina olahraga. Begitu. Kemudian saya lebih merdeka sekarang berbicara karena tidak lagi diikat oleh protokoler, tatanan yang kadang-kadang membuat seseorang terbelenggu. I am free now as an artist, sebagai seniman, sehingga Pak Rektor, saya tidak akan menyampaikan orasi ini secara atau terlalu akademis. Biarkan ini sebuah conversation. Biar mengalir begitu saja, yang penting
ada dialog di antara kita, conversation between us. Kita sama-sama mencintai negeri ini. Di sini sama-sama merah putih. Baik kalau kita memikirkan Indonesia ke depan seperti apa? 5, 10, 20, 30 tahun ke depan. This kind of conversation sangat penting agar semua on board. Bukan hanya politisi, tapi juga akademia, scientist, dunia usaha, semua memiliki negeri ini. Sense of belonging yang tinggi. Oleh karena itu, mari satukan bersama-sama, tentu di bawah kepemimpinan Presiden kita, untuk memikirkan dan yang penting do something untuk negara kita. Termasuk tentunya ITS. Saya juga tidak akan menyampaikan kebijakan pemerintah. Itu domain Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahan yang beliau pimpin. Saya mendukung berbagai agenda dan kebijakan Presiden Prabowo karena saya tahu niatnya benar, tujuannya benar, arahnya benar. Tinggal masukkan dalam sistem dan manajemen agar bisa dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan hasil yang baik di masa depan. Oleh karena itu, dengan mukadimah itu secara singkat saya mengajak ITS untuk bersama-sama memikirkan semacam way of thinking, new approach untuk masa depan kita, untuk ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, secara longgar, loose, saya ingin menyampaikan bagaimana kita membangun Indonesia menuju negara maju dan sejahtera dari perspektif pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, just and sustainable, termasuk kontribusi seperti apa? Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Istilah yang saya gunakan dulu secara konsisten selama 10 tahun mengemban amanah adalah sustainable growth with equity. Pertumbuhan berkelanjutan dan tetap, pertumbuhan ekonomi yang adil dan tetap ramah lingkungan. Saya membangun tesis dasar tentang ekonomi masa depan kita ini. Pendekatan dan logika yang saya bangun adalah satu, yang kita lakukan, yang Indonesia lakukan haruslah ikut menjawab tantangan global. Remember, kalau bicara dunia, kita ada di dalamnya. Kalau bicara kepentingan global, it is also our interest. Oleh karena itu, singkatnya, membangun ekonomi ke depan harus ikut menyelamatkan bumi kita. Yang kedua, harus bisa mengurangi kemiskinan sedunia. Climate and poverty. Kebetulan secara pribadi saya aktif untuk bersama-sama dengan pemimpin dunia yang lain pada waktu saya mengemban amanah, utamanya bagaimana kesepakatan global menuju Paris Climate Agreement 2015. Saya juga ikut merumuskan SDGs, pengganti MDGs yang jatuh tempo 2015. Poin saya adalah yang saya sampaikan ini benar-benar kepentingan dunia. Dan kita tidak boleh walk away dari kepentingan dunia meskipun Indonesia juga mengutamakan kepentingan nasionalnya. Indonesia first, sama dengan Amerika first.
China first, but kita tidak boleh tidak peduli dengan kepentingan dunia. Yang kedua, my common sense is kita juga harus bisa menjawab tantangan nasional, tantangan kita sendiri. Singkatnya, tesis saya sederhana, ekonomi Indonesia harus tetap tumbuh, keep growing, tumbuh secara adil, pentingnya equity dan equality, dan juga harus berkelanjutan, sustainable. Tidak sedikit tantangannya, but we can solve it. Kita punya opsi dan solusi untuk itu. Yang kedua, jangan lupa ekonomi kita sedang bertransformasi. Banyak negara yang sukses, tidak sedikit negara yang gagal dalam melakukan transformasi. Tantangan selalu ada, persoalan juga selalu ada. Mengapa kita harus bertransformasi? Untuk menjadi negara maju, developed nations, developed country, kita harus aware dan tidak boleh hanya menggantungkan pada natural resources. Kita harus moving on untuk memastikan ekonomi kita sudah menjadi ekonomi era teknologi baru. Di sini ITS punya peran penting. Saya mengenal ITS sebagai kampus yang menawarkan banyak inovasi, peduli pada green energy, dan kemudian juga ada sentuhan untuk blue economy, blue food, yang sama-sama kita ingin bangun. Tentu saya minta maaf pada para anggota Sivitas Akademika ITS, yang saya sampaikan hanya pokok-pokoknya saja, garis besarnya, karena waktu yang tersedia tidak memungkinkan untuk saya bicara terlalu panjang lebar. Kapan-kapan kalau diizinkan saya bisa sowan ke Sukolilo ini, kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang yang saya sampaikan ini sambil menikmati makanan kesukaan saya, rujak cingur. Ada 3 pokok pikiran dari saya pribadi. Kalau baik diambil, kalau tidak baik tinggalkan saja di ruangan ini. Pokok pikiran pertama, elaborasi dari kita ikut mencapai agenda dan kepentingan global adalah ekonomi kita ke depan harus leading to net zero Indonesia by 2060 sebagai bagian dari net zero world by 2060. Kalau tidak kiamat, bumi kita tidak sanggup lagi, kita tinggal hidup di atasnya. Yang kedua, mari kita hentikan keserakahan, greed. Kita tidak ingin menjadi greedy nation. Yang kita perlukan sebatas yang kita perlukan, need not greed. From greedy economy menuju ekonomi yang betul-betul diperlukan untuk memajukan umat manusia. Masih terkait dengan logika, ke depan harus bersatu, berkembang antara teknologi dengan entrepreneurship. Ini sangat penting. Pendekatan kultural menyangkut values, human behavior, hidup hemat, tidak rakus, tidak serakah, agar buminya selamat, harus masuk dalam elemen pembangunan nasional ke depan, elemen pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Masih dalam konteks global, reducing poverty, ending extreme poverty in our time juga merupakan
tujuan dan kepentingan yang harus kita capai. Saya harus mengatakan, to be frank, jujur, keadaan dunia sekarang ini dalam keadaan tidak baik. Not in a good shape. Berbahaya. Kita lihat sekarang ini geopolitik memanas menghangat. Geopolitics of rivalry. Bersaing. Amerika, Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lain. Akibatnya perang terjadi, makin sering terjadi. Arms race, perlombaan persenjataan. Padahal sudah terlalu banyak senjata pemusnah massal. Dulu Perang Dunia Kedua hanya 2 bom di Hiroshima dan Nagasaki. Sekarang thousands of hulu ledak. Bagaimana nasib bumi kita? Setiap negara mengutamakan kepentingan masing-masing. Namanya G0, every country for itself. Dengan nasionalisme yang ekstrim, dengan tindakan sepihak, terutama negara-negara besar, negara yang punya veto power. Terjadi kemunduran kerjasama global, baik multilateral ataupun regional. This one has to stop. Kalau tidak dihentikan, pertama, sangat mungkin terjadi peperangan yang lebih besar. World War III sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin. Saya jenderal, saya mengerti geopolitik, saya mengerti hubungan internasional, saya mengerti peace and security. Anytime could happen. Tetapi saya termasuk barisan yang Perang Dunia Ketiga yang sangat menakutkan tetap bisa dicegah. Can be prevented, can be avoided. If there is a will, there is a way. Tergantung para pemimpin dunia sekarang ini. Ini pokok pikiran pertama, dunia kita yang berpengaruh pada masa depan dunia, masa depan Indonesia. Pokok pikiran kedua adalah, saya katakan, ekonomi Indonesia harus tetap tumbuh. Kita harus mencapai pertumbuhan minimal 6% or more. Dulu 10 tahun alhamdulillah kita bekerja keras mencapai 6%. Sebenarnya kita pernah mencapai 6,5% tahun tertentu. Tapi waktu krisis 2008-2009 drop 4,6%. So selama 10 tahun kita bertahan 6%, not bad. Dan ternyata ada kenaikan GDP, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pengurangan utang asing, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu saya mendukung Presiden Prabowo untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak tumbuh ekonomi kita, unemployment, pengangguran will stay. Dampaknya buruk. Orang menganggur tidak punya penghasilan, tidak punya daya beli. Bagaimana bisa hidup layak? Yang kedua, tanpa economic growth, poverty cannot be reduced. Syaratnya itu. Tumbuh. Yang kedua, tumbuhnya harus adil. Dalam ekonomi yang kapitalistik, open market system, memang ekonomi akan makin efisiensi. Pasar, suka atau tidak suka, akan membuat ekonomi kita makin efisien. Tetapi keburukan kapitalisme, keburukan open market system, dia tidak sensitif, dia tidak peduli pada kemiskinan, pada ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, kita tidak boleh surrender, menyerahkan pada kapitalisme dan open market system. Appropriate government rules, tangan-tangan pemerintah yang positif, yang proporsional, yang diperlukan tetap diperlukan. Adam Smith mengatakan, don't worry, pemerintah sudah nggak usah ikut-ikutan. Kalau ada apa-apa ada invisible hand,
tangan-tangan tidak kentara yang bisa mengatur ekonomi tetap stabil dan tumbuh, kata Adam Smith. Tetapi saya bisa argue tidak selalu begitu. Kenyataannya memang pasar tidak masuk dalam domainnya, tidak sensitif terhadap kemiskinan dan ketimpangan tadi. So menurut saya harus ada paduan. On the one hand agar efisien kita follow open market system, tapi untuk keadilan sosial, untuk justice, untuk equity tetap ada peran pemerintah yang positif. Kedua, sedangkan berikutnya lagi adalah mengapa tumbuh secara merusak tanpa merusak lingkungan. Everybody knows itu diperlukan policy, green policy, diperlukan culture building. Orang seorang masyarakat itu dalam kehidupan sehari-harinya perilakunya baik, sama-sama menyelamatkan lingkungan. Kemudian juga inovasi teknologi bisa ikut menyelamatkan bumi kita menuju net zero Indonesia dan net zero world. Tahun 2011 Pak Rektor, saya pernah diundang oleh World Economic Forum di Davos. Ada panel discussion, ada 3 presiden, ada dunia usaha, ada scientist, termasuk Bill Gates. Diskusi kita hangat waktu itu, tapi satu hal saya ikut bicara, teknologi sangat penting. Tetapi teknologi alone tidak bisa mengatasi semua persoalan dunia termasuk climate crisis without perubahan gaya hidup, perilaku, behavior dari manusia sejagat. Sehingga approach-nya satu cultural, satu technological. Itu pokok pikiran kedua. Pokok pikiran ketiga atau yang terakhir, ini penting, saya kira ruangan ini mencerminkan apa yang akan saya sebut, diperlukan kebersamaan, paduan, semua pemangku kepentingan. All players must be on board. Dengan catatan semua memiliki mindset yang sama. Membangun ekonomi Indonesia, membangun Indonesia ke depan dengan mantra, dengan kerangka, values yang saya sampaikan tadi. Siapa yang harus bekerja bersama-sama? Satu government, dia yang bikin kebijakan, bikin regulasi, mengalokasikan anggaran untuk lebih menggenerasi ekonomi kita. Private sectors, tanpa dunia bisnis, private sector, investor, tidak mungkin ekonomi tumbuh. Apalagi negara memerlukan pajak. Siapa yang bayar pajak? Dunia usaha. Negara memerlukan lapangan pekerjaan. Siapa yang menciptakan lapangan pekerjaan? Dunia usaha. So, private sectors must be on board. Berikutnya lagi akademia, ilmuwan, ahli teknologi, inovator, lakukan sesuatu, bagikan kepada private sectors agar ekonomi kita tumbuh dengan kuat dan berkelanjutan. Civil society, masyarakat, jangan ditinggal. Semua itu for them. Jadi kalau pemerintah sudah merasa benar semua, dunia usaha merasa benar semua, akademia, inovator benar semua, tanya rakyat. Masih ada yang kurang Pak, Bu, mana? Yang ini, yang ini, yang ini. So, kalau itu semua satu perahu, bareng-bareng ke depan, saya yakin pembangunan kita, pembangunan ekonomi kita akan makin efektif dan makin sukses. So, politicians, scientists, business harus bareng-bareng. Kalau kita ingin memiliki ekonomi yang strong, yang just, dan sustainable. Nah sekarang dengan cerita saya ini, what next? Kalau 3 hal mendasar itu sudah kita miliki dan kita jalankan, apakah persoalan yang kita hadapi sudah selesai? Itu pertanyaannya. Jawabannya of course not.
yang saya sampaikan ini baru ideas, way of thinking, framework, direction of policies. Untuk sukses, meskipun ini awal yang bagus, awal yang kokoh bagi penguatan ekonomi bangsa, yang akan membuat sukses adalah number one, bangsa ini punya strong determination, punya keyakinan Indonesia bisa. Indonesia bisa menjadi strong nations. Indonesia bisa menjadi developed nations in this century. Kita ingat Korea tahun 60-an relatif sama dengan kita. Tapi negara itu punya spirit, punya strong determination, willing to go to the extreme, sukses. Sama dengan sukses Jepang sebelumnya. Indonesia must follow negara-negara sukses dalam membangun dirinya. Di samping determination oleh kita semua, ke depan manajemen pembangunan, policy development, paduan sektoral dan regional harus bagus. Saya sering mengatakan, Presiden itu sebelah kanannya adalah para pemimpin pembangunan sektoral, para menteri dengan jajarannya. Sebelah kirinya para gubernur, bupati, wali kota. Itu pembangunan regional. Kalau dua-duanya jadi satu seperti pesawat Garuda, kalau sayapnya mengepak dua-duanya dan kuat, pasti terbangnya tinggi dan cepat. Jadi harus padu, harus sinkron pembangunan sektoral dengan pembangunan regional. Lantas yang penting lagi, Indonesia harus piawai bermain di pentas global. Dunia memang sedang seperti ini, tapi di tengah-tengah keburukan, di tengah hal-hal yang tidak baik, selalu ada kebaikan. We have to be able to find opportunities. Memang brengsek, memang kayak begini, membahayakan, egois, pemimpin dunia dan seterusnya. Tetapi kita harus cerdas untuk mendapatkan peluang, opportunity. Peluang seperti apa yang mencapai kepentingan Indonesia. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, jangan pernah menyerah untuk sebuah transformasi ekonomi. Persoalan selalu ada. Dan melakukan transformasi, contoh negara-negara lain yang sudah lebih maju dibandingkan kita, itu never ending goal. Jangan pernah ada pemimpin di Indonesia pada level apapun menganggap semuanya sudah bagus. Transformasi sudah selesai, not yet. Transformasi itu agenda yang terus-menerus harus dijalankan. Leadership, kepemimpinan sangat penting. Bukan hanya pada tingkat puncak, tapi pada level apapun. Itulah sebetulnya, kalau saya ditanya secara sederhana bagaimana kita membangun diri, membangun ekonomi Indonesia 5-10 tahun dan seterusnya, makin bagus. Tidak ada resep ajaib, tidak ada jalan pintas. We have to go through dengan siap mental jatuh dan bangun, tapi that's the only way untuk mencapai tujuan yang mulia itu. Dan ini penting bagi ITS, bagi kita semua. In the long run, kalau kita bicara 20, 30, 50 tahun ke depan, kemajuan dan kekuatan ekonomi itu akhirnya ditentukan oleh semua elemen dasar. Land dan natural resources. Alhamdulillah kita tidak miskin. Yang kedua, human capital. Secara kuantitatif besar. Demografi kita tinggal dibikin menjadi dividen. Teknologi kita juga makin maju, makin banyak yang kita kuasai. Entrepreneurship, jadi membangun jiwa kewirausahaan setiap individu Indonesia. ITS dan para inovator harus menjadi bagian dari solusi dan progres. Begini, ada dosa para ekonom dan para ahli teknologi.
Sejak abad 18 ada sejumlah revolusi. Revolusi industri, revolusi pertanian, revolusi teknologi. Siapa otaknya, siapa aktornya? Ekonom dan ahli teknologi. On the one hand itu membawa era baru, kemakmuran bangsa-bangsa sedunia. The wealth of nation. Tetapi dosanya yang bikin jelek juga ada. Iklim berubah, sumber-sumber kehidupan terkuras dengan gaya hidup yang greedy, yang rakus tadi. Oleh karena itu kalau dulu maju karena teknologi dan falsafah ekonomi, nah ketika ada masalah gara-gara ekonomi dan teknologi, saatnya membayar utang. Para ekonom, para saintis, teknolog harus duduk bersama to undo. Tidak melakukan lagi langkah-langkah yang salah dulu. Dan memikirkan langkah-langkah yang baru, yang lebih tepat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat berulang tahunnya ke-65 untuk ITS. Saya doakan ITS makin sukses dan makin maju di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.